Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami dengan judul Magnetic Resonance Imaging. Dengan yang berisikan Aksa Oktaviani dengan NRP 052, kemudian Adelia Bedi dengan 050, Muhammad Arsy dengan 074, dan yang terakhir Diva Hikari dengan NRP 142. Yang pertama, MRI adalah suatu teknik pencitraan yang menghasilkan citra potongan melintang objek yang menggunakan dan magnet kuat, fluktuasi gradien yang berulang dan cepat secara tegak lurus, serta radiasi elektromagnetik dalam bentuk gelombang rasio energi radiofrekuensi. MRI mampu memberikan perbedaan citra yang baik dari jaringan normal dan sensitivitas yang tinggi terhadap suatu penyakit. MRI adalah pemeriksaan medis yang berfungsi untuk mendapatkan gambar organ dan jaringan dalam tubuh dengan detail. Penemu MRI. MRI ditemukan oleh Raymond Demidian, seorang dokter dari Amerika Serikat yang melakukan penelitian perintis pada tahun 1960-an dan 1970-an. Teknik MRI yang kemudian dikenal secara luas dikembangkan secara independen oleh Paul Lauterbur dan Peter Mansfield pada tahun 1974. Lauterbur adalah kimiawan dari State University of New York di Stony Brook, Amerika Serikat, sementara Mansfield mengembangkan teknologi MRI di University of Nottingham dari tahun 1964 hingga 1994. Pada tahun 2003, Lauterbur dan Mansfield meraih penghargaan Nobel dalam kategori fisiologi atau ilmu kedokteran. Next. Kemudian ada macam-macam MRI, ditinjau dari kekuatan medan magnetnya. MRI itu ada 3, yang pertama ada MRI Tesla tinggi atau high field Tesla, memiliki kekuatan di atas 1 sampai 1,5 Tesla. Kedua ada MRI Tesla sedang, yaitu medium field Tesla, yang memiliki kekuatan 0,5 hingga 1 Tesla. Dan yang terakhir ada MRI Tesla rendah, yaitu low field Tesla, yang memiliki kekuatan di bawah 0,5 Tesla. Kemudian pembentukan citra. Pada awalnya, pembentukan citra terjadi karena proton hidrogen dalam tubuh memiliki sifat magnetik. Karena spinnya menghasilkan momen dipol magnetik. Dalam medan magnet eksternal yang kuat, proton terorientasi searah atau berlawanan medan, membentuk magnetisasi longitudinal dan presisi dengan frekuensi tertentu atau frekuensi Larmor, yang bergantung pada medan magnet dan rasio giromagnetik. MRI memanfaatkan resonansi hidrogen dengan gelombang radio atau RF berfrekuensi Larmor yang memindahkan magnetisasi dari bidang longitudinal ke transversal, menghasilkan sinyal MR. Sinyal ini ditangkap oleh coil receiver sebagai tegangan induksi, membentuk citra MRI. Setelah RF dihentikan, magnetisasi transversal melemah atau diffuse, menghasilkan sinyal free induction decay atau FID. Next. Selanjutnya ada bagian-bagian dari MRI. Yang pertama ada magnet. Magnet itu merupakan komponen inti pada perangkat MRI yang digunakan untuk menghasilkan medan magnet yang sangat kuat dan homogen secara konstan. Ada beberapa jenis magnet yang umum digunakan yaitu superkonduktor, permanen, dan juga magnet resistif. Magnet superkonduktor itu umum digunakan untuk menghasilkan medan magnet tinggi sekitar 1,5 Tesla. Selanjutnya ada coil, yang merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk mengirim dan menerima radiofrekuensi. Ada beberapa jenis berdasarkan fungsi dan jenis pemeriksaan yang dilakukan, yaitu ada coil tubuh, coil kepala, coil vertebra, coil leher, coil knee, coil wrist, coil shoulder, coil breast, coil endocavitary, atau misalnya ada coil prostate dan endovaginal. Kemudian ada coil periferal vascular, coil fleksibel, dan coil temporomandibular joint atau TMJ. Selanjutnya ada gradien magnet yang digunakan untuk menghasilkan variasi nilai medan magnet sehingga sinyal yang dihasilkan oleh tubuh pasien dapat diketahui lokasinya. Kemudian ada sistem komputer yang berfungsi untuk menjalankan proses digitalisasi pencitraan MRI dan sebagai sistem kontrol perangkat MRI selama proses pemeriksaan.
Yang terakhir ada pasien handling system, yang merupakan suatu perangkat yang biasa disebut dengan meja pemeriksaan sebagai tempat pasien yang terhubung sistem magnet. Digunakan untuk penempatan pasien secara akurat selama pemeriksaan. Oke, selanjutnya adalah prinsip kerja dari MR sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, bagaimana MR sendiri itu dalam medis itu seperti apa. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana sisi dari fisikanya. Dari prinsip kerja MR sendiri, ini berhubungan dengan nuclear magnetic resonance, yaitu fenomena fisika ketika inti atom tertentu menunjukkan kemampuan untuk menyerap dan memancarkan kembali energi frekuensi radio ketika ditempatkan dalam medan magnet. Jadi untuk pada prinsip kerja MR sendiri ini menggunakan beberapa inti atom saja, tidak semua inti atom yang bisa digunakan. Seperti contoh ada hidrogen, ada helium, ada lithium, ada karbon dan lain sebagainya. Dan berikutnya pancaran yang digunakan ini biasanya menggunakan pancaran frekuensi radio yang dimana ditempatkan pada medan magnet. Next. Kemudian untuk prinsip kerja MR sendiri ini ada beberapa step. Yang pertama adalah medan magnet menyelaraskan inti. Dan yang kedua adalah pulsa frekuensi radio mengarah ke inti. Yang ketiga, inti mengeluarkan sinyal frekuensi radio atau NMR. Ini dia termasuk dalam kategori T2 relaksasi. Yang keempat, ada inti menyelaraskan kembali dengan medan di mana ini termasuk dalam T1 relaksasi. Dan di mana pada penjelaran T1 relaksasi ini dibuktikan dengan menggunakan persamaan omega sama dengan beta dikali B, yakni adalah omega adalah frekuensi Larmor, kemudian Y adalah proporsional magnetik, dan B adalah medan magnet sendiri. Next. Kemudian bagian-bagian dari MR sendiri, bagian-bagian dari MR sendiri ada tiga, yakni ada magnet, kemudian di dalamnya lagi ada gradient coil, dan di dalamnya lagi ada radio frekuensi coil, di mana setiap memiliki peran-peran masing-masing, di mana pada magnet utama, yaitu adalah main magnet, menghasilkan medan magnet yang kuat dan homogen. Kekuatan medan magnet biasanya mungkin beberapa Tesla yang sudah saya disebutkan oleh teman saya, yang ini ada 1,5 Tesla dan lainnya, dan kemudian berfungsi untuk menyelaraskan inti atom dalam tubuh dan merupakan komponen terluar dari sistem MR sendiri. Selanjutnya kita masuk lagi ke dalam, ada gradient coil. Gradient coil ya ini mengubah medan magnet dalam 3 dimensi, yakni sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Menghasilkan medan magnet yang bervariasi secara linear, berfungsi untuk melokalisasi sinyal radiofrekuensi dalam ruang dan menentukan lokasi asal sinyal dalam bond, dan juga memungkinkan pembentukan gambar citra 3 dimensi, dan juga memberikan konteks berbeda untuk citra difusi dan aliran, dan juga bertanggung jawab atas suara ketukan dan dengungan yang keras pada scan MRI sendiri. Selanjutnya kita masuk lebih dalam lagi, ada radio frekuensi coil. Ya, ini merupakan lapisan paling dalam dari sistem ini dan memiliki dua fungsi utama, yakni yang pertama itu mengirimkan pulsa radiofrekuensi untuk menggeser posisi inti atom, kemudian mendeteksi sinyal yang dihasilkan oleh jaringan itu, beroperasi seperti antena radio yang dirancang memberikan sinyal radio yang homogen ke jaringan. Jadi next. Oke, di sini ada beberapa teknik MR sendiri. Ini ada tiga, yakni ada pertama fase presisi, fase resonansi, dan juga fase relaksasi. Pada fase presisi sendiri, yakni seperti yang kita tahu bahwa tubuh kita itu terdiri atas 80% tubuh yang tersusun atas hidrogen. Di sini ada hidrogen dan memiliki nomor atom ganjil, yakni ada 1 proton. Proton yang terkandung di dalam tubuh sebelumnya terkena medan magnet yang berada di dalam MRI. Proton-proton tersebut berada pada posisi acak, sehingga radiasi dari MRI bernilai 0 seperti yang ditunjuk pada gambar yang ada di kanan. Jadi next. Nah, seperti yang kita tahu tadi pada MRI sendiri itu posisinya acak yang disebabkan oleh proton-proton satu yang sehingga nilainya akan menjadi 0. Dan ketika manusia dimasukkan pada medan magnet yang sangat kuat, proton-proton yang ada di dalam tubuh itu yang letaknya itu beraturan bisa searah, yang bisa dilihat di kanan itu, di mana disebut fase presisi, seperti itu. Jadi next. Nah, selanjutnya kita masuk ke fase resonansi, di mana fase resonansi yaitu fenomena pergetaran materi yang disebabkan oleh getaran pada materi lain dengan frekuensi yang sama. Pada teknologi MR sendiri, ini dimaksudkan adalah
peristiwa berpindahnya energi dari pulsa radiofrekuensi ke proton hidrogen karena memiliki frekuensi yang sama. Proton-proton yang dipengaruhi oleh gelombang radio adalah proton-proton yang memiliki frekuensi presisi yang sama dengan frekuensi gelombang radio. Ketika proton-proton hidrogen melalui fase presisi, menyebabkan proton-proton lebih mudah menyerap energi luar. Pada fase ini, gelombang radio ini dipancarkan, selanjutnya proton-proton hidrogen akan menyerap dan mulai bergerak meninggalkan arah longitudinal. Ya, seperti yang kita tadi lihat sebelumnya, yakni awalnya itu arahnya itu kan bisa dibilang ada sesuai medan magnet ya. Saat masuk ke dari MRI sendiri, arahnya akan lurus sesuai dengan arah masuknya MRI. Dan pada fase resonansi ini, dari arahnya tersebut akan mengalami perpindahan, yakni kita bisa sebut dengan fase resonansi. Selanjutnya, nextnya ada fase relaksasi. Fase relaksasi ini ada dua, yakni ada fase recovery dan juga fase decay. Pada fase relaksasi ada terjadi peristiwa melalui penginduksian sinyal ketika proton-proton hidrogen yang berada pada bidang transversal ke dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang kita bisa kenal dengan MRI. Kemudian diterima oleh kumpulan antena pesawat MRI. Fase relaksasi terjadi ketika sinyal dipancarkan oleh gelombang radiofrekuensi dihentikan atau di posisinya dimatikan. Setelah sinyal dan frekuensi resonans dihentikan, proton-proton akan kembali ke keadaan paralel yang tadi. Tuh. Jadi relaksasi ini akan mengalami perpindahan yang ke fase fase paralel tadi. Kita kita kembali lagi ke yang bawah, ini ada recovery dan juga decay. Pada fase recovery, ya, ini disebabkan oleh ada waktu relaksasi longitudinal dan juga decay adalah waktu relaksasi transversal. Next. Fase recovery atau fase waktu relaksasi longitudinal ini terjadi disebabkan oleh inti-inti atom memberikan energi pada lingkungan sekitar yang disebut dengan spin lattice relaksasi. Energi disebabkan oleh pada keliling lattice menyebabkan inti-inti atom recovery ke magnetisasi longitudinal. Waktu yang diperlukan kembalinya adalah 63% magnetisasi longitudinal setelah pulsa 90 derajat. Waktu relaksasi longitudinal adalah waktu diperlukan proton-proton hidrogen sekitar 63% telah berada kembali pada arah longitudinal tadi. Yang bisa kita lihat pada gambar di bawah itu. Saya next. Oke, lanjut pada fase relaksasi yang kedua. Ini ada fase decay. Di sini bisa dapat disebut waktu peluruan dari magnet transversal, yaitu waktu yang diperlukan oleh magnetisasi transversal meluru sebanyak 37% dari nilai semula. Kurva pada T2 relaksasi kita lihat di bawah ini, kecepatan meluru komponen tersebut tergantung pada konstanta relaksasi transversal atau waktu relaksasi spin. Next. Kemudian ada prosedur pemeriksaan MRI yang terbagi menjadi dua, yaitu persiapan pasien dan juga teknik persiapan. Pada persiapan pasien, yang pertama, sebelum pemeriksaan, pasien diminta untuk buang air kecil terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pasien diberi penjelasan mengenai jalannya pemeriksaan. Yang ketiga, pasien diminta mengganti baju dengan baju pasien. Dan yang terakhir, pasien diminta melepaskan semua benda logam yang ada di tubuh. Kemudian pada teknik persiapan, yang pertama posisi pasien harus sudah menggunakan coil abdomen. Kemudian pasien terentang pada meja MRI dengan posisi kaki duluan. Selanjutnya pasien dipasang air plug atau earphone. Dan yang terakhir kedua tangan ke atas untuk menghindari artefak. Pada teknik persiapan dilakukan pengambilan citra menggunakan localizer yang digunakan untuk perencanaan irisan aksial. Kemudian aksial T2 weighted imaging diambil dari bagian superior hepar sampai bifurcatio aorta abdominalis, dan selanjutnya yaitu aksial T1 weighted imaging, yaitu menggunakan daerah irisan yang sama dengan aksial T2, dan yang terakhir adalah oronal T2 weighted imaging, digunakan untuk perencanaan irisal koronal. Next. Untuk dari kualitas citra MRI itu ada 4, yaitu
Yang pertama ada signal to noise ratio atau SNR, di mana sebagai perbandingan dari amplitudo sinyal MR dengan amplitudo sinyal noise dari background, sinyal yang merupakan induksi voltage yang dihasilkan oleh NMF pada bidang transversal diterima oleh coil receiver. Noise adalah sinyal yang tidak diinginkan yang dihasilkan dari sistem MR, lingkungan, dan juga pasien. Peningkatan SR itu biasanya membutuhkan peningkatan sinyal relatif terhadap noise. Pengukuran SNR dilakukan dengan melakukan Ratio of Interest atau RIO untuk mendapatkan nilai sinyal pada daerah yang dinilai. Selanjutnya dilakukan pengukuran nilai noise pada 4 sisi citra yang tidak terdapat objek. Dihitung nilai rata-rata noise dari keempat pengukuran tersebut, di mana SNR itu dihitung dengan persamaan SNR sama dengan sinyal objek dibagi noise. Parameter yang mempengaruhi SNR adalah kekuatan medan magnet, densitas proton, jenis dan posisi coil, TR, TE, flip angle, jumlah rata-rata sinyal dan penerimaan bandwidth. Kemudian selanjutnya ada contrast to noise ratio atau CNR, di mana merupakan perbedaan CN antara organ yang saling berdekatan. CNR itu baik dapat menunjukkan perbedaan antara dua organ yang berdekatan, di mana diperoleh dengan melakukan Ratio of Interest atau ROI pada dua objek yang akan dinilai dengan CNR sama dengan SA minus SB. SA sendiri ada sinyal yang terukur pada daerah A, SB ada sinyal terukur pada daerah B. Dalam hal ini, CNR itu dapat ditingkatkan dengan cara yang pertama menggunakan media kontras, kedua menggunakan pembobotan gambar T2, yang ketiga menghilangkan gambaran jaringan normal dengan sin X. Kualitas selanjutnya adalah spatial resolution, di mana kemampuan untuk membedakan antara dua titik secara terpisah dan juga jelas. Spatial resolution dikontrol oleh pixel. Semakin kecil ukuran pixel, maka resolusi akan semakin baik. Spatial resolution itu dapat ditingkatkan dengan yang pertama, irisan yang tipis, yang kedua ada metrik yang halus atau kecil, yang ketiga ada FOV kecil, dan yang keempat ada menggunakan rektangular FOV bila memungkinkan. Yang terakhir ada waktu scanning, di mana waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan akuisisi data. Waktu scanning itu berpengaruh terhadap kualitas gambar karena dengan waktu yang lama akan menyebabkan pasien bergerak dan kualitas gambar akan turun. Beberapa hal yang dapat berpengaruh terhadap waktu scanning adalah TR, jumlah fase encoding, dan juga jumlah akuisisi atau NAX. Next. Kemudian ada artefak pada MRI diartikan sebagai bagian dari citra yang tidak mewakili anatomi yang sesungguhnya pada organ yang diperiksa. Pemilihan parameter pemeriksaan MRI dapat berkaitan dengan munculnya artefak yang mempengaruhi kualitas citra dan informasi diagnostik. Next. Sumber munculnya artefak. Yang pertama yaitu ada pergerakan pasien. Artefak ini disebabkan oleh adanya pergerakan jaringan atau organ selama proses pengambilan data berlangsung. Yang kedua ada artefak faktor eksternal. Artefak ini disebabkan oleh faktor luar dari pasien dan pemilihan parameter pemeriksaan. Kemudian yang ketiga ada artefak yang berhubungan dengan sekuens atau protokol pemeriksaan. Artefak jenis ini terkait dengan aspek teknis dari parameter sekuens dan metode dalam pengumpulan data. Next. Selanjutnya ada kelebihan dari MRI. Selain menggunakan MRI, citra otak didapat menggunakan komputer tomografi atau yang biasa kita kenal dengan CT scan. Tetapi ada beberapa kelebihan dari MRI dibandingkan dengan pemeriksaan CT scan. Yaitu yang pertama, MRI itu lebih unggul untuk mendeteksi beberapa kelainan pada jaringan lunak otak, sumsum tulang serta muskuloskeletal. Yang kedua, mampu memberi gambaran detail anatomi dengan lebih jelas, kemudian mampu melakukan pemeriksaan fungsional seperti pemeriksaan difusi, perkusi, dan juga spektroskopi
endoskopi yang tidak dapat dilakukan dengan CT scan. Selanjutnya, mampu membuat gambaran potongan melintang, tegak, dan miring tanpa merubah posisi pasien. Selanjutnya yang terakhir, MRI tidak menggunakan radiasi pengion. Kemudian ada resiko dan juga efek samping MRI, di mana MRI itu dianggap aman karena tidak menggunakan radiasi, namun medan magnet yang kuat dapat mempengaruhi benda logam, sehingga pasien dengan implan logam seperti alat pacu jantung itu tidak boleh menjalankan pemeriksaan ini. Beberapa resiko lainnya itu meliputi kebisingan dari mesin yang mencapai 120 desibel, sehingga pasien biasanya diberi penyumbat telinga, serta sensasi yang berkedut akibat stimulasi saraf. Untuk penggunaan zat kontras gadolinium juga berisiko bagi pasien dengan gagal ginjal berat. Selain itu, MRI itu tidak dianjurkan untuk ibu hamil pada trimester pertama karena zat kontras yang dapat mempengaruhi janin. Kemudian desain mesin yang sempit itu juga dapat memicu klaustrofobia, meskipun kini telah tersedia mesin MRI dengan ruang yang lebih terbuka dan juga nyaman untuk pasien. Next. Untuk perbedaan MRI dengan metode pencitraan medis lainnya ditinjau dari beberapa aspek. Aspek pertama adalah prinsip kerja di mana MRI itu bekerja dengan menggunakan medan magnet kuat dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar tubuh. Teknologi ini tuh memanfaatkan perbedaan sifat magnetik dalam jaringan tubuh. CT scan menggunakan sinar X untuk menciptakan gambar penampang tubuh secara detail, algoritma komputer yang menggabungkan data untuk membentuk citra tiga dimensi. X-ray menggunakan radiasi sinar X untuk menghasilkan gambar dua dimensi. Terutama efektif ASG, teknologi ini tuh menggunakan mencitrakan jaringan tubuh seperti organ, dalam, dan juga janin. Untuk aspek kedua ada kemampuan pencitraan, di mana MRI itu unggul dalam mencitrakan jaringan lunak seperti otak, otot, dan juga organ dalam. Cocok untuk mendeteksi tumor, gangguan otak, dan juga kerusakan otot. Kemudian ada CT scan yang baik untuk jaringan keras seperti tulang dan efektif dalam mendeteksi perdarahan internal atau patah tulang. Untuk X-ray dan juga gigi, tetapi kurang baik untuk jaringan seperti ginjal, hati, dan juga melihat perkembangan janin. Untuk aspek ketiga ada keamanan radiasi, di mana MRI itu tidak menggunakan radiasi ionisasi sehingga lebih aman, terutama untuk pasien anak-anak atau yang memerlukan pemeriksaan ulang. CT scan dan juga X-ray itu menggunakan radiasi ionisasi meskipun dosis CT lebih tinggi daripada X-ray. Keduanya itu memiliki resiko yang akumulasi radiasinya itu tinggi kalau dilakukan secara sering. Untuk USG sendiri itu sepenuhnya bebas dari radiasi sehingga aman untuk ibu hamil dan juga bayi. Untuk aspek keempat ada kualitas gambar, di mana MRI itu memberikan gambar dengan resolusi tinggi, terutama untuk jaringan lunak, yang membuat menjadi metode terbaik untuk memeriksa otak dan juga organ internal. Untuk CT scan, kualitas gambarnya itu tinggi tetapi lebih sesuai untuk struktur keras seperti tulang dan juga paru-paru. Untuk X-ray itu kualitas gambarnya sederhana dan lebih berfokus pada tulang. Untuk ESG itu resolusinya lebih rendah daripada MRI tetapi cukup untuk pencitraan jaringan lunak yang dinamis. Untuk aspek kelima ada waktu pemeriksaan, di mana MRI itu memerlukan waktu lebih lama, 30 menit hingga 1 jam, karena kompleksitas dalam pemrosesan. Untuk CT scan tuh lebih cepat, biasanya selesai dalam waktu 5-15 menit. Untuk selanjutnya, X-ray itu paling cepat, hanya memerlukan beberapa detik. Untuk USG sendiri, waktu pemeriksaannya tuh bervariasi, tetapi biasanya selesai dalam beberapa menit. Untuk aspek keenam, ada kenyamanan pasien, di mana MRI itu memberikan pasien kurang nyaman karena kurang lebih tetap diam dalam waktu yang lama, seringkali dalam ruangan tertutup yang dapat menyebabkan klaustrofobia tersebut. Untuk CT scan dan juga X-ray itu lebih nyaman karena pemeriksaannya lebih singkat. Untuk USG-nya itu sangat nyaman tanpa rasa sakit dan juga dilakukan dalam waktu yang singkat. Untuk aspek
yang ketujuh yaitu biaya, di mana juga kualitas gambar yang diberikan itu lebih baik. Untuk CT scan sendiri itu lebih murah dibandingkan MRI, tapi lebih mahal daripada X-ray. Untuk X-ray dan juga USG itu paling murah dan juga lebih populer untuk diagnosis awal. Yang kedelapan, aspek delapan ada kontraindikasi, di mana MRI itu tidak dapat digunakan pada pasien dengan implan logam, alat pacu jantung, dan itu tidak dianjurkan untuk paparan berulang karena risiko kumulatif radiasi, dan terutama tulang juga karena otak bisanya otak dan juga paru-paru. Next. Sekian dari kami, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.